Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ego Channel. Seperti biasa saya akan membahas masalah seputar dunia perbankan, semua permasalahan yang ada. Tapi ingat, hutang adalah hutang, wajib dilunaskan, apapun ceritanya. Tapi walaupun kalian berhutang, tidak juga namanya debt collector itu bisa semena-mena menagih kalian itu seenaknya juga, di luar prosedur, di luar aturan, tidak boleh juga. Kali ini kita mengangkat masalah debt collector bisa menelpon ke emergency call. Dia bisa menagih, atau istilah keren sekarang ini kontak darurat, kondar. Boleh nggak dia melakukan penagihan ke kondar, ke emergency call? Kalian tidak usah bingung juga, masalah emergency call itu hanya berbentuk informasi yang didapati oleh debt collector tentang kalian. Jadi hanya menanyakan informasi, bukan menagih. Apakah kontak darurat itu bisa dilakukan penagihan? Apakah mereka itu wajib bertanggung jawab juga atas kredit yang kalian miliki? Enggak begitu juga, brother. Ya hutang kalian, ya hutang kalian. Dia kan hanya semacam emergency call. Secara aturan, debt collector tidak boleh menagih selain debitur. Ingat ya, tidak boleh menagih selain debitur. Kalau misalnya kreditnya itu tanda tangan suami istri, berarti suami istri bisa ditagih. Tapi kalau misalnya hanya tanda tangan istri atau tanda tangan suami aja, berarti pasangan tidak bisa ditagih. Hanya debitur yang bisa ditagih. Ingat ya, itu aturan dari Bank Indonesia. Surat edaran ya, surat edaran nomor 14. Jadi biasanya debt collector akan bilang sama kalian, nomor bapak sudah dijadikan kontak darurat, jadi bapak ikut bertanggung jawab atas kredit teman bapak itu. Apa yang harus dilakukan? Gampang aja, sederhana kan? Ingat aturan tadi, penagihan tidak boleh dilakukan selain debitur, sekalipun itu namanya kontak darurat ataupun alasan lainnya, itu nggak ada itu. Bingung juga, nanti debt collectornya nelpon saya terus. Ini saya kasih ke keluarganya sekalian, nomor telepon keluarganya, nomor telepon orang tua atau saudara yang lainnya. Mau ngapain kalian? Nggak perlu seperti itu. Intinya kalian itu meladeni. Kalau kalian meladeni debt collector, pasti akan ditagih terus, pasti akan ditelepon terus. Sederhana kan? Coba kalau kalian menolak, kalian marah-marah ke debt collectornya. Ya ini kan bukan hutang saya, ngapain telepon saya? Silakan ke yang bersangkutan langsung. Sederhana juga. Yang tidak sederhana itu pemikiran kalian yang tidak sederhana. Terlampau jauh pemikirannya. Takut debt collector itu yang bersifat preman. Ya kalau namanya ditelepon bisa aja dia berbuat kasar, telepon hanya verbal ya. Kan tidak fisik. Kita tahu kalau namanya penagihan yang namanya misalnya tanpa jaminan, yang tanpa jaminan ini seperti kartu kredit, KTA ataupun pinjaman online dan sejenisnya lah itu ya. Itu susah ditagihnya. Makanya untuk mencarikan kredit yang pertama kali dilakukan adalah cek karakter. Jadi jangan pula kalian itu berpikir yang terlampau jauh, repot-repot. Nah kembali lagi tadi, apa yang harus dilakukan? Ya tolaklah, jangan diladeni. Misalnya kalian tidak berkenan, ya kalian komplain. Komplain kemana? Ya ke bank bersangkutan. Kan ada nomor teleponnya, gampang, bisa di Google. Telepon alamat pengaduan, telepon langsung ke bank yang bersangkutan. Kasih tahu, saya tidak suka kalau ditelepon seperti ini. Kurang ajar ini debt collectornya. Teleponnya marah lagi, kan bukan saya debiturnya. Tidak ditanggapi, ya gampang lagi, melalui email. Kemana? Ke pengaduan tadi. Jadi ditujukan ke OJK dan di-CC-kan ke alamat bank yang bersangkutan itu. Jadi kalau namanya pengajuan komplain itu dalam aturan, ini dalam aturan ya, wajib dibalas selama 21 hari kerja atau 20 hari kerja lah ya. Itu wajib dibalas. Kalau tidak dibalas, bank tersebut dikenakan denda atau dikenakan sanksi oleh pihak OJK. Jadi kalian harus menolak.
Jangan kalian ikut-ikutan jadi debt collector bayangan. Jadi jangan kalian menjadi pihak keempat, ya kan? Pihak keempat, pihak ketiga kan debt collector. Pihak keempat, ya emergency call, dia yang menagih, ya kan? Yang membuat bingung nasabah ini gini, yang membuat bingung itu kalau ditagih sama debt collector itu masih bisa lah dia ngasih alasan yang lain. Tapi kalau misalnya ditagih sama saudara, ini saudaranya yang mengingatkan, misalnya saudaranya diteleponin terus sama debt collector. Nah, saudaranya itu telepon ke Anda, kalian pusing, malu iya, bingung mau berbuat apa. Menurut saya itu nggak usah malu-malu lagi, kalian bilang aja, terus terang aja, saya nggak mampu bayar. Kalau saya ada duit, nggak mungkin saya seperti ini, ya kan? Jadi kembali lagi, tenang aja dan tidak perlu khawatir. Dan kalau namanya hutang, tidak boleh namanya ditunda, kecuali kondisi sesuatu hal. Kalau ada duit, wajib bayar, nggak ada alasan tidak bayar. Hutang adalah hutang, wajib dilunaskan. Apapun alasannya, baik hukum negara maupun hukum agama, wajib diselesaikan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.